Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan beberapa contoh soal. Sebelumnya perlu diingat dulu konsep nilai mutlak ya. Nah, sesuai dengan definisinya, jika kita punya nilai mutlak X, maka nilai mutlak X bisa dijabarkan menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu bernilai X jika X lebih dari sama dengan 0, dan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, kemudian saya ingatkan kembali ya. Misal untuk contoh di sini saya punya X min 1, maka bisa kita bentuk menjadi 2. Langkah yang pertama kita harus mencari pembuat nolnya dulu. Pembuat nolnya kita tulis X dikurangi 1 sama dengan 0, maka ekivalen dengan kita peroleh X sama dengan 1. Jadi nanti pembuat nolnya di sini adalah 1. Nah, diperhatikan, diingat ya, di sini koefisiennya positif, koefisien dari X ya. Kalau koefisien X-nya positif, maka yang bernilai X min 1 adalah jika X lebih dari sama dengan pembuat nolnya di sini adalah 1. Kemudian bernilai negatifnya yaitu negatif dari X min 1 jika X-nya kurang dari 1, seperti ini. Kemudian contoh yang selanjutnya kita coba yang koefisien X-nya bernilai negatif ya. Di sini koefisien X-nya negatif. Saya tulis kecil saja. Di sini bisa dibentuk menjadi 2. Tadi yang contoh kedua di sini koefisien X-nya positif. Lalu yang ketiga di sini koefisien X-nya negatif. Maka nanti yang bernilai lebih dari sama dengan adalah yang di sini. Sebelumnya kita cari dulu pembuat nolnya. Kita tulis min X min 1 sama dengan 0, berarti ekivalen dengan min X sama dengan 1. Kemudian kita peroleh berarti X-nya sama dengan min 1. Nah, pembuat nolnya adalah min 1. Dan tadi koefisien X-nya bernilai negatif. Maka dia akan bernilai negatif dari min X min 1 jika X lebih dari sama dengan pembuat nolnya yaitu negatif 1. Kemudian bernilai dia sendiri min X min 1 jika X-nya kurang dari negatif 1. Diperhatikan ya di sini. Sesuai definisinya kan bisa ditulis dia sendiri dan nilai negatif dari dirinya sendiri. Nah, kalau untuk yang koefisien X-nya positif, yang bernilai dirinya sendiri adalah yang lebih dari sama dengan pembuat nolnya. Lalu kemudian kalau yang koefisien X-nya negatif, maka yang bernilai X lebih dari sama dengan pembuat nolnya adalah negatif dari dirinya sendiri. Paham ya? Di sini dirinya sendiri, lalu nilai negatifnya. Kalau yang koefisien X-nya negatif, maka yang di sini negatif, yang di sini dirinya sendiri, begitu ya. Sekarang saya minta kalian mencoba kerjakan ya, untuk mengasah apakah kalian benar-benar paham atau masih bingung di sini. Kalian boleh tanya saya nanti melalui PC kalau mau tanya. Kalau tidak mau tanya dan karena sudah paham juga tidak apa-apa.
kerjakan nilai mutlak dari 5 plus 2x. Kemudian yang kedua adalah 5 min 2x. Coba kalian jabarkan sesuai yang saya jelaskan di atas ini ya. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, kemarin saya sudah mengajarkan kalian bahwa mengerjakan persamaan nilai mutlak bisa menggunakan definisinya, bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan jarak, bisa menggunakan pengkuadratan ruas, dan kalian juga bisa menggunakan analisis nilai X. Nah, untuk PTS besok kita fokuskan pada penggunaan definisi dan pengkuadratan ya. Di sini cara pertama yang saya jelaskan yaitu cara menggunakan definisi. Nah, untuk soal yang bisa dikerjakan menggunakan definisi ada bermacam-macam tipe. Yang pertama, yang sederhana dulu, contoh kita punya x min 1 sama dengan 5. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, nilai mutlak dari persamaan bisa dirubah menjadi dua bentuk. Kita tulis yang pertama adalah x min 1 sama dengan 5 atau x min 1 sama dengan 5. Diperhatikan dan diingat ya. Oh, maaf. Di sini negatif. Yang pertama x min 1 sama dengan 5 atau x min 1 sama dengan negatif 5. Lalu kita uraikan. Kita peroleh x sama dengan 5 tambah 1, 6 atau x sama dengan negatif 4 begini. Jadi solusinya adalah x sama dengan 6 atau x sama dengan negatif 4. Kalau nanti di soal yang ditanya adalah himpunan penyelesaian, maka kalian tulis dalam bentuk notasi himpunan. Himpunan untuk semua nilai x, di mana x sama dengan 6 atau x sama dengan negatif 4 seperti ini, atau bisa juga ditulis himpunannya dengan notasi seperti ini. Ini bernilai benar, ini juga benar, ini juga benar, hanya cara penotasiannya saja, cara menyajikannya. Ini tadi koefisiennya positif ya. Kemudian kita coba yang koefisiennya negatif. Kita coba 1 min x sama dengan 5. Kita jabarkan lagi menjadi 1 min x sama dengan 5 atau 1 min x sama dengan, yang sini negatif 5 begini. Yang di sini ekivalen min x sama dengan 5 kurangi 1, maka hasilnya 4. Jadi kita peroleh x nya adalah negatif 4. Sini min x sama dengan min 6. Kita peroleh x nya sama dengan 6. Jadi solusinya adalah x sama dengan min 4 atau x sama dengan 6. Kalau dinyatakan dengan notasi himpunan, kalian bisa nyatakan sendiri ya, bentuknya seperti ini atau seperti ini, bernilai benar juga. Nah, dua soal ini bisa saya nyatakan sebagai tipe 1 ya. Kemudian saya punya soal tipe 2. Saya tulis contoh yang ketiga.
Misalkan saya punya contoh yaitu 2 ditambah 3 nilai mutlak X begini. Jadi ini ada nilai mutlak di luar, lalu di dalamnya juga ada nilai mutlak sama dengan 11 begini. Bagaimana cara menentukan solusinya? Caranya sama, kita rubah menjadi 2 bentuk. Yang pertama, kita hilangkan nilai mutlak yang di luar ini. Maka kita tulis 2 plus 3 dikali nilai mutlak X sama dengan 11. Di sini masih ada nilai mutlak ya, karena kita di langkah ini mengeluarkan nilai mutlak yang di luar saja. Atau 2 plus 3 nilai mutlak X sama dengan negatif 11 begini. Lalu kita uraikan seperti biasa. Kita peroleh 3 nilai mutlak X sama dengan 9 karena 11 dikurangi 2 ya. Kemudian kita peroleh nilai mutlak X sama dengan 9 per 3. Jadi kita peroleh nilai mutlak X sama dengan 3. Lalu kita lanjutkan untuk yang sebelah kanan. Kita punya 3 nilai mutlak X sama dengan negatif 13. Berarti nilai mutlak X sama dengan negatif 13 per 3. Nah, di sini coba diperhatikan. Untuk persamaan kedua diperoleh nilai mutlak X sama dengan negatif 13 per 3. Ini bernilai negatif ya. Berarti untuk persamaan yang kedua ini tidak punya solusi. Karena nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Kemudian di sini kita punya nilai mutlak X sama dengan 3. Nilai mutlak bisa kita jabarkan lagi menjadi 2 bentuk, yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Jadi solusi untuk contoh nomor 3 ini yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Begitu. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Kita coba sama seperti ini, hanya saja kita pilih yang koefisien nilai mutlak X-nya negatif ya. Sekarang kita tulis nilai mutlak 2 dikurangi 3 nilai mutlak X sama dengan 11. Kita uraikan sama 2 min 3 nilai mutlak X sama dengan 11 atau 2 min 3 nilai mutlak X sama dengan negatif 11. Sini ekivalen dengan min 3 nilai mutlak X sama dengan 9. Nilai mutlak X sama dengan negatif 3. Di sini jadi kita peroleh nilai mutlak X-nya 13 per 3. Nah, kita sudah punya 2 bentuk. Diperhatikan. Yang persamaan pertama, nilai mutlak X sama dengan negatif 3. Bernilai negatif ya, berarti tidak punya solusi. Nah, untuk yang di sini, nilai mutlak X sama dengan 13 per 3, maka bisa kita jabarkan X sama dengan 13 per 3 atau X sama dengan negatif 13 per 3. Jadi solusinya ada 2, yaitu X sama dengan 13 per 3 atau X sama dengan negatif 13 per 3. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, coba kerjakan 2 soal lagi. Dicoba ya, biar bisa tahu kalian sudah paham atau belum. Di sini saya beri soal nilai mutlak dari 5 min 6x sama dengan 10. Lalu soal yang kedua yaitu nilai mutlak dari 1 plus 5 untuk nilai mutlak x min 1 sama dengan 9.
Nah, dua contoh tadi untuk contoh ketiga dan keempat ini dia merupakan tipe soal yang kedua. Selanjutnya tipe soal ketiga saya tulis di sini. Soalnya yaitu x-1 kuadrat dikurangi 3 x-1 dikurangi 10 sama dengan 0. Begini. Perhatikan di sini ada tanda kuadrat. Kemudian di dalam nilai mutlak nilainya sama yaitu x-1. Maka bisa kita misalkan kalian boleh pilih sembarang variabel. Saya pilih di sini variabelnya adalah y. Saya misalkan y sama dengan nilai mutlak x-1. Maka persamaan ini bisa menjadi y kuadrat min 3y min 10 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan seperti biasa cara pemfaktoran. Kita peroleh y min 5 dikalikan y plus 2 sama dengan 0. Nah, kita cari solusinya. Berarti y sama dengan 5 atau y sama dengan negatif 2. Nah, karena kita sudah punya solusinya, maka kita kembalikan ke bentuk asalnya, yaitu di mana y adalah nilai mutlak x-1. Kita tulis di sini x-1 sama dengan 5. Bisa kita tulis menjadi dua bentuk ya. Nilai mutlak x-1 sama dengan 5. Kita tulis x-1 sama dengan 5 atau x-1 sama dengan negatif 5. Kita peroleh x sama dengan 6 atau x sama dengan min 5 plus 1 min 4. Ini untuk yang persamaan pertama. Kita lihat persamaan kedua tadi, y sama dengan negatif 2. Maka kita tulis di sini y-nya tadi nilai mutlak x-1 sama dengan negatif 2. Nah, untuk nilai mutlak yang ini coba diperhatikan. Nilai mutlak x-1 sama dengan 2. Tidak ada solusinya, jelas karena nilai mutlak tidak ada yang bernilai negatif. Maka kita tulis di sini tidak punya solusi. Jadi, untuk contoh soal tipe ketiga ini, kita peroleh solusinya yaitu x sama dengan 6 atau x sama dengan negatif 4. Nah, ini tipe ketiga ya. Nah, sekarang saya minta kalian coba kerjakan. Yang pertama, x min 2 dikuadratkan dikurangi 6, x min 2 ditambah 8 sama dengan 0. Kalian kerjakan yang ini. Kalau kalian sudah bisa mengerjakan, berarti kalian sudah paham. Nah, 3 tipe soal tadi merupakan contoh-contoh soal dengan menggunakan definisi. Nah, sekarang saya jelaskan untuk cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, untuk cara mengkuadratkan kedua ruas di sini ada syaratnya, di mana kedua ruas harus positif. Nah, untuk contoh soal tipe pertama di sini saya tulis soalnya yaitu nilai mutlak x min 5 sama dengan 3. Nah, coba diperhatikan di sini kedua ruas bernilai negatif ya, karena nilai mutlak dia pasti bernilai positif dan 3 di sini adalah positif.
Saya tulis di sini, kedua ruas jelas positif. Maka kita bisa menggunakan cara pengkuadratan kedua ruas. Nah, caranya kita kuadratkan kedua ruasnya. Langsung saja, nilai mutlak X min 5 kuadrat 3 kuadrat. Kemudian kita pindahkan ruas, kita tulis ulang X min 5 kuadrat dipindah ke ruas kiri, berarti dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita pecahkan jabarannya sehingga menjadi X min 5 ditambah 3 lalu dikalikan dengan X min 5 dikurangi 3 sama dengan 0. Perlu diperhatikan anak-anak, di sini tandanya adalah negatif 3. Nah, negatif ini diperoleh dari perkalian antara positif dikalikan negatif. Jadi di sini yang pertama positif, kemudian yang di sini negatif. Kita uraikan langsung saja, X min 5 plus 3, maka kita peroleh X min 2 dikalikan dengan X min 8 sama dengan 0. Jadi kita punya solusinya, yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan 8, seperti ini. Nah, contoh soal yang kedua masih sama, bahasan pengkuadratan kedua ruas. Hanya saja tipenya berbeda. Saya punya soal nilai mutlak X min 5 sama dengan 10 min 7X. Nah, kalau yang di sini sama dengannya bilangan bulat ya. Kalau yang kedua di sini nilai mutlak dan nilai mutlak. Jelas keduanya positif karena di sini positif dan di sini nilai mutlak juga positif. Kita jabarkan sama seperti tadi, kita kuadratkan dulu. Seperti ini. Kemudian kita pindahkan ruas. Sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan seperti ini tadi ya. Di sini negatif, maka negatif diperoleh dari perkalian positif dikali negatif. Kita tulis yang di sini dijumlahkan ya, 10 min 7X. Kemudian kita kalikan dengan 5 min X dikurangi 10 min 7X sama dengan 0. 5 min X tambah 10 min 7X, min X min 7X, kita punya min 8X, 5 tambah 10, 15, maka ditambah 15, kemudian dikali dengan min X plus 7X, berarti 6X. 5 min 10 min 5 sama dengan 0, maka solusinya adalah X sama dengan 15/8 atau X sama dengan 5/6. Begini. Sekarang kalian coba berlatih ya. Coba kerjakan dua contoh soal di sini. Nilai mutlak 9 min 2X sama dengan 4. Kemudian yang kedua adalah nilai mutlak 5 min 9X sama dengan nilai mutlak X min 4. Coba kalian kerjakan. Kalau kalian sudah bisa, berarti kalian benar-benar sudah paham untuk materi ini. Kemudian anak-anak, saya ingatkan bahwa nanti ada
soal kontekstual ya. Soal kontekstual itu soal cerita, soal aplikasinya. Nah, ingat rumus ini saja, nilai mutlak X min X mula-mula sama dengan simpangan. Nanti di soal, kalian akan menemui suatu nilai yang diketahui. Biasanya dia adalah X mula-mulanya. Kemudian nilai simpangannya biasanya adalah nilai kecil. Nanti di soal bisa dijelaskan dia simpangannya berapa, begitu. Nah, untuk contoh soal kontekstual ini, contohnya bisa kalian kerjakan sendiri ya. Contohnya itu ada di UK 2 bagian B nomor 5. Kalian bisa kerjakan, nilai mutlaknya nanti adalah X min 100 sama dengan 0,36. Nah, caranya sama seperti menggunakan definisi tadi, kita tulis menjadi dua bentuk. Nah, bentuk yang kedua di sini adalah X min 100 sama dengan negatif 0,36. Caranya sama begini, sehingga nanti kalian peroleh X-nya adalah 100,36 atau X sama dengan 99,64 begini. Nah, saya minta kalian coba kerjakan UK 2 bagian C nomor 4. Nah, untuk pertidaksamaan di sini saya punya beberapa contoh ya. Contoh yang pertama, misalkan saya punya nilai mutlak X min 2 kurang dari 4. Nah, coba diperhatikan di sini tandanya adalah kurang dari. Diingat kalau tandanya kurang dari, maka solusinya bentuknya adalah seperti ini, dimana yang di tengah adalah nilai mutlaknya. Kita tulis X min 2 begini, lalu yang sebelah kiri negatif, yang sebelah kanan positif. Ingat rumus ini ya, kalau tandanya kurang dari, maka di jabarannya adalah seperti ini. Maka bisa kita kerjakan. Di sini kita ingin membuat yang tengah menjadi X, maka negatif 2 kita bawa ke ruas kiri dan ruas kanan, sehingga kita jumlahkan dengan 4, dengan 2 maksud saya, maaf, 4 tambah 2, jadi kita peroleh solusinya yaitu negatif 2 kurang dari X kurang dari 6. Nah, bagaimana kalau di soal tandanya kurang dari sama dengan? Ya, maka kerjakan saja kurang dari sama dengan. Begini, tambahi sama dengan di bawahnya semua. Sama saja untuk kurang dari dan kurang dari sama dengan, cara pengerjaannya. Hanya beda tandanya. Kemudian, untuk contoh yang kedua, saya punya nilai mutlak X min 2, tapi kali ini lebih dari 4. Begini, lebih dari 4. Kalau di soal lebih dari, maka nanti solusinya jabarannya yaitu yang satu kurang dari dan yang satu lagi lebih dari. Kita tulis di sini X min 2, yang di sini juga X min 2. Yang kurang dari tandanya negatif 4, yang di sini positif. Begini. Yang di tengah di sini tanda atau ya, bisa tulis atau bisa kalian beri V panjang begitu. Di sini saya tulis atau saja. Saya sempilkan ya. Begini ya, atau. Lalu ekivalen dengan X kurang dari negatif 4 ditambah 2. Kita peroleh X kurang dari negatif 2. Sini atau X lebih dari 4 tambah 2
maka solusi yang kedua yaitu X lebih dari 6. Kalau soalnya lebih dari sama dengan, sama, kita hanya memberi tanda sama dengan saja di bawah sini. Diingat ya rumus, kalau kurang dari maka nanti solusinya X-nya ada di tengah. Kalau lebih dari sama dengan begini maka nanti salah satunya kurang dari dan lebih dari, begitu cara mengingatnya. Nah, untuk tipe 1 ini saya beri nama tipe 1. Oh ya, ini tadi cara penggunaan definisi ya. Cara menggunakan definisi. Saya ingin kalian coba kerjakan. Yang pertama, 25 min 5x kurang dari 15. Lalu yang kedua, coba kerjakan 25 min 5x lebih dari 15. Coba kerjakan ya. Nah, untuk contoh soal tipe kedua dengan contoh soal nomor 3 di sini, saya beri nama tipe 2 ya, karena yang dua contoh soal pertama tadi adalah tipe 1. Saya punya contoh untuk tipe 2 yaitu nilai mutlak 2 min nilai mutlak X lebih dari 3. Gini. Tandanya lebih dari ya, maka nanti jabarannya adalah 2 min nilai mutlak X kurang dari negatif 3 atau 2 min nilai mutlak X lebih dari 3. Gini, karena di soal tandanya lebih dari. Nah, di sini kita keluarkan nilai mutlak yang pertama dulu. Jadi, untuk nilai mutlak X-nya dia tetap nilai mutlak X. Nanti kita jabarkan lagi di akhir. Nah, ekivalen dengan nilai mutlak X kurang dari negatif 3 kurangi 2 atau negatif nilai mutlak X lebih dari 3 kurangi 2. Maka kita peroleh di sini negatif nilai mutlak X kurang dari negatif 5 atau negatif nilai mutlak X lebih dari 1. Jadi di sini tandanya negatif ya. Berarti kalau mau kita positifkan, ingat untuk aturan pertidaksamaan kita balik tandanya. Karena koefisien X-nya di sini negatif. Kita peroleh nilai mutlak X lebih dari 5. Atau yang di sini nilai mutlak X karena negatif juga, kita balik juga, kurang dari negatif 1. Nah, kita jabarkan untuk persamaan yang pertama ini, karena nilai mutlak X lebih dari 5, bisa kita jabarkan lagi. Di sini tandanya lebih dari, maka nanti solusinya yaitu tanda kurang dari atau dan lebih dari. Di sini adalah X, di sini X, yang di sini negatif 5, begini. Kemudian, untuk persamaan yang kedua, diperhatikan di sini, nilai mutlak X kurang dari negatif 1. Di sini negatif. Padahal jelas nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Maka untuk persamaan kedua ini, dia tidak mempunyai solusi. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 5. Begitu. Bisa dinotasikan himpunan seperti yang sudah saya jelaskan pada contoh soal tadi di depan untuk materi persamaan. Caranya sama. Kemudian ini tipe kedua ya, berarti tipe kedua saya ingin kalian mencoba
Silahkan coba kerjakan. Nilai mutlak 3 min nilai mutlak X lebih dari 5, kemudian 4 min nilai mutlak X plus 2 lebih dari 1. Kita lanjutkan untuk tipe ketiga. Di sini nomor contoh soalnya adalah 4. Saya punya soal X min 1 kuadrat min 4 X min 1 dikurangi 5 lebih dari 0. Jadi di sini bisa dimisalkan karena yang di dalam nilai mutlak nilainya sama dan ada salah satu nilai mutlak yang kuadrat. Kita misalkan Y sama dengan nilai mutlak X min 1, maka persamaan di soal bisa menjadi Y kuadrat min 4Y min 5 lebih dari 0. Ekivalen dengan kita faktorkan menjadi Y min 5 dikalikan Y plus 1 lebih dari 0. Kita tentukan pembuat nolnya. Y min 5 sama dengan 0, berarti Y-nya adalah 5. Atau Y plus 1 sama dengan 0, berarti Y-nya adalah min 1. Ini adalah pembuat nolnya ya, tapi di soal tandanya adalah lebih dari, maka kita solusinya adalah yang satu kurang, yang satu lebih. Yang sini Y, yang kecil di sini, yang besar ada di sini, begini. Kemudian kita kembalikan ke permisalan semula, kita kembalikan bentuknya, Y menjadi nilai mutlak X min 1. Berarti kita punya gini. Nah, untuk persamaan yang ini jelas tidak punya solusi. Karena nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif ya. Kemudian di sini tandanya lebih dari. Bisa kita jabarkan lagi. Nanti bentuknya begini ya. Diingat X min 1 yang di sini min 5, di sini 5. Begitu. Kita punya X kurang dari min 4 atau X lebih dari 6. Jadi solusinya adalah X kurang dari min 4 atau X lebih dari 6. Saya ingin kalian coba mengerjakan. Untuk contoh tipe soal ketiga ini, nilai mutlak X min 1 kuadrat dikurangi 3 nilai mutlak X min 1 ditambah 2 lebih dari 0. Silahkan dicoba ya. Kemudian yang selanjutnya saya jelaskan untuk cara mengkuadratkan kedua ruas. Syaratnya sama, yaitu kedua ruas harus positif. Nah, di sini saya ada contoh soal. Yang pertama, nilai mutlak X min 1 kurang dari 3. Nah, di sini jelas keduanya positif ya. Maka bisa kita tulis langsung saja, kita kuadratkan X min 1 kuadrat kurangi 3 kuadrat. Kita pindahkan ruas. Jadi kurang dari 0 begini, lalu kita jabarkan. Caranya sama seperti persamaan tadi. Karena di sini dikurangi, berarti pengurang negatif adalah hasil perkalian dari positif dikalikan dengan negatif. Yang di sini negatif berarti ya.
kurang dari 0, lalu kita hitung, diperoleh X plus 2 dikalikan X min 4 kurang dari 0. Nah, pembuat nolnya langsung saja ya, X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 4. Berarti solusinya yaitu, karena di sini tandanya kurang dari, maka nanti begini, yang negatif di sini, yang positif ada di kanan. Berarti solusinya adalah negatif 2 kurang dari X kurang dari 4. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya, contoh kedua, saya punya nilai mutlak X min 11 lebih dari nilai mutlak 2X min 1. Jelas kedua ruas positif ya. Kemudian kita kuadratkan. Langsung saja kita pindah ruas, tidak apa-apa. Berarti di sini lebih dari 0. Seperti ini. Lalu kita hilangkan nilai mutlaknya langsung saja. Lalu kita jabarkan. Caranya sama seperti tadi. Yang ini kita tambahkan. Karena di sini negatif ya. Negatif adalah berasal dari perkalian positif kali negatif. Lalu yang di sini negatif. Begini, lebih dari 0 seperti ini. Kemudian kita peroleh X plus 2X 3X min 11 min 1 min 12 X min 2X min X min 11 plus 1 min 10 lebih dari 0. Maka kita punya pembuat nolnya X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 10 ya. Gini. Nah, karena di soal tandanya lebih dari, maka solusinya adalah X kurang dari negatif 10 atau X lebih dari 4. Begini, paham ya? Nah, untuk contoh soal cara mengkuadratkan kedua ruas tadi, saya ingin kalian mencoba mengerjakan. Coba kerjakan yang pertama. Untuk nilai mutlak X min 5 lebih dari 10. Kemudian yang kedua adalah untuk nilai mutlak X min 5 kurang dari nilai mutlak X plus 2. Begini. Silahkan dikerjakan ya. Nah, untuk PTS besok terdapat soal kontekstual juga. Atau soal cerita atau soal aplikasinya, rumusnya sama, yaitu nilai mutlak X min X mula-mula. Hanya saja di sini tandanya mengikuti soal. Kalau di soal menyebutkan kurang dari, ya kalian tulis kurang dari. Kalau lebih dari, kalian tulis lebih dari. Kalau tidak kurang itu berarti dia lebih dari sama dengan. Nah, kalau dia tidak lebih, berarti dia kurang dari sama dengan, menyesuaikan. Di sini saya beri contoh kalau kurang dari ya. Kalau kurang dari, saya tulis simpangan begini. Nah, tanda ini menyesuaikan soal tadi, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau bisa lebih dari sama dengan, begitu. Untuk contoh soalnya, bisa kalian coba kerjakan. Buka 3, bagian C, nomor 4 dan 5.